Oke, selamat datang kembali di channel Kaizen Gaming. Kali ini kita akan menjelaskan ringkasan ending dari film Hellbound atau drama Korea yang saat ini cenderung sedang viral ya. Jadi kita akan membahas drama ini terlebih dahulu. Baik, jadi drama ini menceritakan tentang aliran agama yang dibawa oleh Jun Jingsu atau diketahui oleh orang tersebut. Dalam ajarannya, ada proses demonstrasi penyiksaan di neraka pada orang-orang yang berdosa. Tujuannya adalah agar manusia hidup lebih bijaksana dalam menjalani hidupnya. Dan drama ini berjumlah 6 episode, terbagi dua. 3 episode di awal menceritakan ajaran kebenaran baru ini. 3 episode lainnya menceritakan ajaran kebenaran baru di era sekarang. Di mana di akhir episode awal ternyata Jun Jingsu atau sebagai ketua ajaran kebenaran baru ini telah menerima pesan bahwa dia akan mati dan masuk neraka sejak remaja terhitung 20 tahun ke depan. Dan sebenarnya bukan orang pendosa saja yang menerima pesan tersebut, karena dia sendiri pun semenjak menerima pesan itu dia tidak tahu dosa apa yang telah ia perbuat. Dan sejak itu dia merencanakan ajaran ini padahal dia juga nggak tahu penyebabnya. Jadi dia hanya menggiring opini orang-orang saja bahwa orang yang didemonstrasikan penyiksaan neraka itu adalah orang-orang pendosa. Sampai-sampai dia juga membunuh orang-orang yang telah berbuat jahat atau berbuat kejahatan untuk meyakinkan ajaran ini benar. Dia juga menyiarkan proses demonstrasi penyiksaan untuk meyakinkan pengikutnya. Sampai di depannya dia bertemu dengan detektif Jin Kyun. Lalu ternyata dia berakhir didemonstrasikan oleh monster berotot itu sampai menjadi tengkorak. Orang-orang yang mulai fanatik dengan ajaran ini memburu orang yang menolak ajaran ini. Sampai-sampai pengacara yang bernama Yoon Hae-jin dibunuh oleh kelompok fanatik yang bernama Arrowhead. Dan ini ending dari 3 episode pertama dan merupakan bagian permulaan dari kemunculan ajaran kebenaran ini. Kemudian, ini dia ending dari kebenaran era sekarang atau 3 episode berikutnya. Ternyata Min Hae-jin yang dinyatakan meninggal ternyata masih hidup. Dan dia membuat organisasi untuk membantu orang-orang yang mendapat pesan penyiksaan untuk bersembunyi agar supaya orang-orang menganggap bahwa dia dan keluarganya sebagai pendosa. Ajaran kebenaran baru semakin populer saat ini. Kim Jong-il dari pemimpin kebenaran baru setelah kematian Jung Jin-soo dibuat seolah-olah sedang melakukan perjalanan keliling dunia, padahal dia sudah meninggal, sudah menjadi tengkorak. Di akhir episode ketiga kita sudah bisa melihatnya. Dan ajaran ini juga mendemonstrasikan bagi mereka yang mendapat pesan tersebut sebagai acara TV. Wow, menjadi acara utama agar dia bersaksi bahwa orang tersebut adalah berdosa atau mengakui dosanya agar terhindar. Dan sampai akhirnya lahir bayi dari sepasang suami istri yang bernama Song So Hyun dan mendapat pesan bahwa bayi mereka akan mati dan dijadikan demonstrasi penyiksaan neraka. Bayi mereka akan mati dan dijadikan demonstrasi penyiksaan neraka. Lalu Yong Jae menemui kelompok Sodo yang dimiliki oleh Min Hae-jin dan dia menyarankan untuk demonstrasi kematian itu secara live agar orang-orang tahu bahwa demonstrasi itu tidak ada hubungan dengan kehendak Tuhan berdosa. Bahkan akhirnya ajaran kebenaran itu baru menyuruh organisasi Arrowhead untuk menyingkirkan profesor doktor serta pengikut organisasi Sodo. Di sini dia kasihan banget dibunuh dan seakan-akan dibuat sebagai pendosa yang didemonstrasikan oleh Arrowhead. Istri Yeonjae malah datang ke kantor ajaran kebenaran baru. Wah, bego banget. Ngapain? Malah lapor ke sana, yang ada nanti ditutupin gitu kan. Pimpinan dan bawahannya kaget melihat video yang ditunjukkan istri Yeonjae. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mempertahankan ajaran kebenaran baru ini, karena kalau ketahuan sedunia bakal heboh bahwa ternyata orang yang tidak berdosa pun, bahkan yang suci pun
akan terkena pesan kematian tersebut. Karena jika sampai terungkap akan jadi meragukan atas dasar demonstrasi yang berdasarkan bagi orang pendosa. Lalu akhirnya pimpinan dan bawahannya berencana untuk menyingkirkan bayi dan ibunya. Namun tiba-tiba Yongjae dan Min Haejin datang dan membawa mereka bersembunyi di tempat Lee Dong-wook. Min Haejin pikir Lee Dong-wook sudah mendapatkan pesan demonstrasi dan akan mati sampai menunggu ajalnya. Sehingga dia pikir orang-orang yang bisa dipercaya Min Haejin. Ternyata dia adalah Iron Head yang dari awal kemunculan kebenaran baru ini selalu live dan mendukung ajaran ini. Dan dia adalah karakter yang selalu streaming di ajaran baru ini. Lalu Lee Dong-wook menghubungi orang-orang kebenaran ini. Dia bilang Min Haejin dan sedang bersamanya. Lee Dong-wook disuruh untuk menutupi identitas demonstrasi bayi itu. Akhirnya dia kembali untuk membunuh bayi itu. Sun Si-ho membawa kembali bayi itu ke tempat ramai. Dia bilang bayi ini harus mati dan mendapatkan demonstrasi penyiksaan neraka. Orang-orang kaget karena bayi itu tidak berdosa. Akhirnya kebenaran terungkap, tapi saat monster itu muncul, Song Si-hyun menyelamatkan bayinya sampai akhirnya Yong-jae dan istrinya memeluk bayi itu sampai ikut terbakar dan menjadi tengkorak. Akhirnya mereka bertiga terbakar. Namun setelah kejadian itu dan monster-monster itu pergi, ada keajaiban. Ternyata si bayi itu selamat dari demonstrasi siksaan neraka. Sampai akhirnya Min Haejin membawa kabur bayi tersebut. Lalu warga yang menyaksikan menjadi ragu akan kebenaran dari ajaran baru ini. Bahwa pesan tersebut berlaku ke semua orang, bahkan kepada yang tidak berdosa sekalipun. Di akhir ending kita diperlihatkan tulang-tulang Park Joon-ha yang menyatu kembali dan menjadi utuh. Lalu, apa yang terjadi? Ada Park Joon-ha yang kembali hidup tanpa memakai busana sedikit pun. Karena Park Joon-ha ini merupakan orang pertama yang menjadi demonstrasi untuk proses kematian. Mungkin kita akan nantikan di season kedua untuk penjelasan lebih lanjut mengenai film drama Hellbound ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih.